bagi yang masih punya keluangan waktu, saya akan selesaikan materi ini. Saya kembalikan dulu. Oke, terima kasih Ustadz Iwan atas ceramahnya hari ini. Mungkin bagi para jamaah, karena ini udah pukul 1, mungkin udah ada pekerjaan yang ingin diteruskan, mungkin kami persilakan untuk meninggalkan masjid untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun kepada para jamaah yang masih memiliki keluangan waktu, mungkin kita bisa lanjut sebentar ya Ustadz ya? Lanjut sebentar aja mungkin. Paling lama 15 menit. Paling lama 15 menit ya, kita lanjut dengan 15 menit untuk lanjutkan ceramahnya. Mungkin spesial untuk jamaah yang waktunya udah habis ini mau melanjutkan pekerjaan itu Bu. Oke, silakan Ustaz, silakan dilanjutkan. Masuk ke zaman selanjutnya, yaitu zaman fitnah atau zaman kerusakan. Zaman ini merupakan zaman kerusakan dan kegelapan. Pada zaman ini umat Islam jatuh ke dalam jurang kehinaan dan berkepanjangan, yang merupakan akibat dari kelalaian dan angkara murka yang terjadi di dunia Islam, sehingga Allah biarkan mereka. Hal ini sesuai dengan janji Allah bahwa Allah hanya akan menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Zaman ini masih berlaku sampai hari ini. Zaman ini diawali dengan jatuhnya kekhalifahan Islam terakhir, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Siapa yang membubarkan kekhalifahan Turki? Mustafa Kemal Atatürk, seorang darah Yahudi murni yang sudah dipersiapkan oleh Yahudi selama 200 tahun. Bayangkan, menyiapkan seorang pemimpin dengan tugas besar mengakhiri kekhalifahan, kurang lebih mereka menyiapkannya 200 tahun. Mereka pilih Yahudi yang paling pendurhaka lah, keturunan yang paling pendurhaka. Mungkin ibunya penzina, ayahnya penzina, dikawinkan, muncul anaknya, dikawinkan lagi, sampai muncul Mustafa Kemal Atatürk. Jangankan di akhirat, Mustafa Kemal Atatürk mati dengan cara yang sangat mengenaskan, ditimpa penyakit yang sangat mengerikan yang tidak pernah ada orang mengalaminya. Diceritakan tiap malam kepalanya itu seperti Abdullah Hazam menulis bukunya dalam judulnya Pelita yang Hilang. Kepalanya mengecil seperti diperas, sampai teriakan-teriakannya tuh terdengar keluar istana selama 40 hari. Kaki-kakinya penuh luka karena dilukai oleh saking sakitnya itu dilukai oleh kuku-kukunya sendiri. Jadi kakinya seperti ini ya, kukunya itu melukai kakinya sendiri. Ketika dia mati, kuburan tidak ada yang menerimanya. Tidak ada kuburan yang berhasil membenamkan jasadnya. Maka dibuatlah tembok tinggi, kemudian peti jenazahnya ditaruh di atas itu. Ciri-ciri zaman fitnah, negara Islam satu persatu mulai jatuh dan tidak membawa model Islam yang sebenarnya. Akidah umat Islam sangat rapuh, sangat lemah mengamalkan ibadah, tidak sungguh-sungguh. Ukhuwah sesama Islam sangat lemah, peperangan di mana-mana. Orang kaya sangat bakhil dan pelit, orang miskin tidak sabar dan hasad dengki. Jadi permasalahan kemiskinan dan kekayaan itu bukan faktor orang kayanya saja, orang miskinnya pun sama. Jadi perpecahan, peperangan, perselisihan antara pengusaha dan buruh itu akan terus terjadi karena bukan kesalahan satu pihak. Makanya Rasulullah tidak ada perjuangan pengentasan kemiskinan. Di zaman Rasulullah itu masih banyak orang miskin. Kalau ukuran negara yang baik itu tidak ada orang miskin, maka zaman Rasulullah itu bukan zaman terbaik seperti yang kita paparkan tadi. Di zaman Rasulullah masih banyak yang miskin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu membuat orang miskin, perjuangannya itu membuat orang miskin ridho dengan kemiskinannya. Dan orang yang kaya, hiburan yang terindah bagi mereka adalah membantu orang yang miskin. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Penyakit cinta dunia, takut mati sangat tebal. Kriminalitas dan kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat Islam. Akhlak umat Islam sangat lemah. Para wanita Islam dicabut rasa malu. Umat Islam terhina seluruh aspek kehidupan. Cara hidup umat Islam telah mengikuti cara hidup sebelum datangnya Islam.
gejala-gejala buruk terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam. Namun di sisi lain muncul kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islam dan menyadarkan umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Ada satu peristiwa yang wajib kita pahami, apa hubungannya bahasan kita hari ini dengan bahasan kita sebelumnya. Bahasan kita sebelumnya sampai pada kesimpulan bahwa musuh Allah yang utama, yaitu iblis, dibantu oleh makhluk yang kedua, Dajjal, itu skenarionya sudah berhasil membuat para rasul itu tidak banyak pengikut. Bahkan Nabi Isa yang Allah persiapkan begitu luar biasa sebagai nabi terakhir dari kalangan Yahudi, dipilihlah darah Nabi Isa itu darah yang paling murni Yahudi. Untuk menambah kemujizatannya dibuatlah dia lahir tanpa seorang ayah. Ditambah lagi kemujizatannya, dia waktu bayi sudah bisa berbicara. Sudah cukup kuat bukti bahwa dia adalah Rasul yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel pada waktu itu. Tapi Dajjal, iblis, berhasil menghembuskan tipu dayanya. Dibuatlah para pemuka agama Yahudi itu ego. Mereka paham betul kalau ada nabi yang datang, maka tugas para pemuka agama itu selesai kan? Dia harus menyerahkan tugasnya itu kepada seorang nabi. Disinilah sisi yang dibuat oleh iblis. Para pemuka agama Yahudi tidak sudi kalau dia digantikan oleh Nabi Isa. Maka mereka menghasut kaisar untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Nabi Isa. Di masa Rasul pun berkali-kali mereka lakukan upaya untuk menghentikan perjuangan Rasul. Ketika Rasulullah umur 12 tahun, belum jadi Nabi dan Rasul, melakukan perjalanan ke Basrah. Tiba-tiba perjalanan dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah. Kata Buhairah, sungguh aku melihat ciri kenabian pada orang ini, pada anak ini. Segera pulang, bawa pulang anak ini. Kalau dilihat oleh Yahudi dia akan dibunuh. Usia berapa? 12 tahun. Pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, ingat, Rasulullah hijrah ke Madinah, upaya untuk menghentikan perjuangan Rasulullah itu makin sampai pada puncaknya. Karena apa? Mereka paham betul kalau Muhammad pindah ke Madinah membangun kekuatan, maka kebangkitan umat Islam ini tidak pernah akan bisa dibendung lagi. Maka dibuatlah skenario bagaimana caranya supaya Muhammad tidak bisa keluar dari Mekah, apalagi bisa sampai ke Madinah. Apa upaya yang dilakukan? Mereka bersidang di Darun Nadwa, mengutarakan pendapatnya. Tidak ada yang diterima. Deadlock persidangan itu. Tidak sampai pada kesimpulannya. Ketika mereka deadlock, tidak ada keputusan, apa yang terjadi? Seorang kakek-kakek datang ke majelis mereka dan mengatakan, kalian mau membunuh Muhammad? Caranya seperti ini, siapkan seorang laki-laki dari tiap bani, dari tiap kabilah. Kalau harus mukullah satu kali, kalau menusuk satu kali, kalau memanah satu kali saja. Dengan cara seperti ini, Banu Hashim tidak akan pernah mampu menuntut balas kepada seluruh kabilah yang terlibat dalam pembunuhan Muhammad SAW. Kakek-kakek tua itu siapa? Iblis datang langsung. Setelah berhasil keluar dari Mekah pun dikejar sampai di Gua Thur. Sampailah selamat. Di perang Badar, target pembunuhan yang nomor 1 siapa? Muhammad SAW. Di perang Uhud apalagi? Sampailah Fatu Mekah. Ketika itulah Rasulullah mengatakan, Al-yauma ya'isa iblisu min jaziratil Arab. Hadis. Hari ini iblis sudah putus asa. Berkali-kali upaya penghentian perjuangan yang dilakukan oleh mereka itu tidak berhasil. Tetapi Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Kita sudah cerita bagaimana mereka mulai masuk sedikit demi sedikit kepada umat Islam. Di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman, di zaman Umar, di zaman Ali. Rata-rata skenario mereka berhasil. Ingat hadis yang mengatakan umat ini masih dikatakan baik selama 300 tahun. 300 tahun itu kurang lebih tahun 1000 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun itu? Peristiwa besarnya apa? Kurang lebih akhir abad ke-10 apa yang terjadi? Ada sebuah kerajaan besar yang berdiri, sebuah monarki yang berkuasa ribuan tahun. Apa? Inggris. Siapa para pendiri kerajaan Inggris? Siapa?
anak keturunan Fir'aun yang melarikan diri ketika Mesir ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Mereka melarikan diri ke Britania, bertemu dengan kaum okultis dari Scotland. Mereka beranak pinak, menikah, kemudian mendirikan sebuah kerajaan monarki Inggris. Itulah zaman yang disebut oleh Rasulullah sampai pada zaman kekuasaan Dajjal yang pertama. Rasulullah memprediksi bahwa umat ini akan masuk 40 hari dikuasai oleh Dajjal, kata Rasulullah. Satu hari pertama itu seperti setahun, satu hari yang kedua seperti seminggu, satu hari yang ketiga seperti sebulan, satu hari yang ketiga seperti seminggu, dan sisanya seperti hari-hari kalian. Seorang ulama, Syekh Hamzah Yusuf, memahami hadis ini dengan cara seperti ini. Ketika Rasulullah mengatakan satu hari seperti 1 tahun, maka jangan artikan itu adalah tahun duniawi, itu adalah tahun akhirat. Ternyata menurut Al-Quran, satu hari di dunia itu, satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun. Maka sejak itu sampai abad ke-20, Dajjal masuk ke dalam fase pemerintahan yang pertama. Eranya adalah era United Kingdom, Inggris sebagai ibu kotanya. Buktinya apa? Bukti kekuasaan mereka itu menguasai seluruh dunia. Buktinya apa? Bahasa internasional sampai hari ini bahasa apa? Mata uang yang paling kuat, mata uang mana? Itu ciri bahwa mereka pernah menguasai seluruh dunia. Eranya disebut United Kingdom. Pada tahun 1917 masuk ke dalam fase yang kedua, satu hari seperti sebulan. Kalau 1000 adalah setahun, maka sebulan itu tinggal bagi berapa? 1000 dibagi 12, berapa angkanya? Kurang lebih 83 tahun. Pada tahun 1917 terjadi pemerintahan, terjadi perubahan ibu kota pemerintahan. Pindah kemana? Dari United Kingdom pindah ke United States. Tidak lagi zaman kerajaan pada waktu itu, tapi zaman negara-negara. Pada tahun 2000 masuklah pada fase yang ketiga. Satu hari seperti seminggu. 83 dibagi berapa? Dibagi 4. Kan sebulan ada 4 minggu kan? Berapa? 20 tahun lah kurang lebih. Pada tahun 2000 terpilih seorang presiden Amerika yang sangat kejam terhadap dunia Islam. Siapa? George Walker Bush. Pada tahun berapa? 2000. Pada tahun 2001 terjadi peristiwa yang mengubah sejarah peta peradaban dunia hari ini. Apa? Pemboman terhadap WTC. Pada tahun 2002 mereka menyerbu Afghanistan. Pada tahun 2003 mereka menyerbu Irak. Pada tahun 2005 mereka menyerbu Lebanon. Dua kekuasaan, dua masa periode kekuasaan George Bush itu, dia berhasil membangun 10 pangkalan militer di kawasan Timur Tengah. Sebelum George Bush jadi presiden hanya 1 pangkalannya di Arab Saudi. Tapi Arab Saudi dibuat kapan? Ketika perang Teluk yang pertama tahun 90-an ya. Tapi ketika George Bush jadi presiden, yang 1 pangkalan di Arab Saudi itu berubah jadi 10 pangkalan militer yang mengelilingi 1 negara yang disebut dengan negara Israel. Inilah fase Dajjal dengan segala kekuatannya meninggalkan United States, memindahkan kepada ibu kota mereka yang terakhir, tanah yang mereka anggap sebagai tanah yang dijanjikan untuk mereka, Holy Land, yaitu Israel. Maka kiblat finance pun berubah, tidak lagi di Manhattan, pindah kemana? Ke Dubai. Dari mana Dubai itu bisa membangun kotanya sehebat itu, bisa membangun Burj tower tertinggi di dunia? Dari mana? Dubai bukan negara penghasil minyak. Tidak ada sumber alam yang begitu signifikan di Dubai. Dari mana uang itu datang? Sementara di negara lain, di belahan dunia lain, ada sebuah negara yang tiba-tiba anjlok, jatuh ke dalam krisis,
dikategorikan sebagai negara penghutang terbesar di dunia, padahal mereka menguasai seluruh sumber minyak dan sumber aset kekayaan negara manapun. Minyaknya, pertambangannya, siapa yang menguasai? Kenapa tidak dipakai untuk merecovery ekonomi mereka yang sedang jatuh? Kalau bukan ada sebuah kebijakan besar, mereka tidak lagi dibantu tapi dipindahkan di tempat lain. Wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa semua ini akan berakhir. Kita akan masuk kepada zaman khalifah yang kedua. Zaman khalifah yang kedua ini adalah zaman pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Zaman ini diawali dengan munculnya Imam Mahdi, kemudian disusul munculnya Nabi Isa alaihissalam yang akan mengalahkan Dajjal. Zaman ini berakhir ketika seluruh umat Islam di muka bumi diwafatkan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kiamat besar. Hadirin sekalian, saya sudah katakan tadi bahwa para pengusung kebenaran, para pemimpin kebenaran itu sudah ditunjuk, dilantik dari zaman apapun. Ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah menjanjikan mujadid pada setiap 100 tahun. Mujadid abad pertama memunculkan seorang khalifah yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang hanya memerintah pada hari itu, hanya memerintah selama 2 tahun saja, dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kalau seseorang dikatakan mujadid, ajukan 2 pertanyaan saja. Pertama, kapan beliau meninggal? Yang kedua, apa yang diperbaharuinya? Ketika Umar bin Abdul Aziz dikatakan sebagai seorang mujadid, beliau meninggal pada tahun 101 Hijriah. Cukup bukti bahwa dia sebagai seorang mujadid, karena Rasulullah mengatakan mujadid itu muncul pada awal abad. Apa yang diperbaharui oleh Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu hidup di zaman masih baik. Saya katakan tadi, di zaman masih baik. Yang diperbaharui oleh beliau hanyalah pemerintahannya yang sudah mulai rusak, tidak lagi adil. Karena keadilan pemerintahan itu hanya sampai Ali. Hanya atap rumah lah yang dia perbaiki. Masuk abad kedua, mujadidnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 203. Tepat nggak? Tepat. Apa yang diperbaharui oleh Imam Syafi'i? Cara berpikir, pendekatan umat Islam terhadap Al-Quran dan hadis. Bagaimana interaksinya? Apakah ayat ini dipakai dalil apa, hadis ini dipakai dalil apa? Itu perlu ilmu, tidak sembarangan. Ayat-ayat yang mengatakan bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kau ketemui, itu kapan dipakai? Sekarang lagi zaman aman. Itu perlu ilmu. Inilah yang diletakkan dasarnya oleh Imam Syafi'i. Begitupun abad selanjutnya muncul mujadid lagi, mujadid lagi, mujadid. Tapi sayangnya sedikit sekali di antara umat Islam yang mengenal mujadid itu. Saking hebatnya skenario mereka menutupi perjuangan mujadid itu. Kalaulah mereka berhasil membunuh para nabi, menghentikan perjuangan para nabi, menyelewengkan ajaran para nabi, apalagi mujadid yang bukan nabi dan rasul, terlalu mudah buat mereka. Nah, rentetan mujadid itu akan ditutup oleh seorang pemimpin terakhir yang disebut dengan Al-Mahdi, yang kemunculannya diprediksi oleh hadis, yang hadis itu sampai pada taraf mutawatir. Bahkan bukan hanya agama Islam saja yang meyakini ada pemimpin terakhir yang akan menyelamatkan peradaban manusia ini. Bukan hanya umat Islam saja. Orang Kristen menyebutnya Mesaya, orang Buddha menyebutnya Las Avatar. Siapapun agamanya memprediksi kemunculan pemimpin yang adil ini. Apapun agamanya. Jadi tugas Imam Mahdi itu adalah memang sekali lagi membawa kebenaran itu pada posisinya yang terhormat, kembali kepada posisinya yang semula. Nah, di zaman antara mujadid kepada mujadid lainnya itu, sekali lagi saya katakan, kadang tugas umat Islam itu hanya menyelamatkan keyakinan, akidahnya saja. Siapa mereka? Mereka itu disebut dalam hadis sebagai Ta'ifah. Apa? Ta'ifah. Hadisnya menyebut la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang akan memunculkan kebenaran. Mereka bukan mujadid, mereka bukan Imam Mahdi, mereka apalagi bukan disebut Nabi dan Rasul. Mereka kata Rasulullah seperti memegang bara api, menggenggam bara api. Panas, tetapi itulah harga keselamatan satu-satunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memegang kebenaran ketika semua orang memusuhinya. Memegang teguh kebenaran ketika semua orang tidak lagi memperjuangkannya. Pantaslah mereka disebut sebagai kelompok yang guroba menurut Rasulullah, orang-orang yang aneh, tidak ikut arus zaman itu.
Mungkin saja mereka dianggap orang aneh karena tidak sesuai, cara berpikirnya berbeda, cara berperilakunya berbeda. Tapi bukan saya menganjurkan keanehan ya. Tapi itulah ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai ta'ifah, kelompok yang senantiasa memegang teguh kebenaran itu. Di zaman ini Islam akan kembali ke zaman kegemilangan dan keemasannya seperti zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Islam dapat menguasai dunia kembali menjadi penguasa sejagat. Kebangkitan Islam ini akan sampai kepada puncaknya apabila berpadunya ketinggian kerohanian umat Islam dengan kecanggihan teknologi di bawah dua pemimpin besar, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib, tidak wafat, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kembali di akhir zaman. Tugasnya adalah menyadarkan manusia yang selama 2000 tahun lebih menjadi korban sebuah konspirasi besar, mengatasnamakan agama, membungkus sebuah agama padahal itu adalah agama palsu, dikatakan sebagai ajaran Nabi Isa padahal sama sekali bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan dalam hadis dia akan membunuh babi, dia akan mematahkan salib, itu hanyalah sebuah simbol. Tugas utamanya adalah menyadarkan mereka. Siapa pemimpin pada waktu itu? Imam Mahdi. Hadis mengatakan ketika sholat, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk maju ke depan. Tidak, kata Nabi Isa, pemimpin hari ini adalah engkau. Walaupun Imam Mahdi bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi dialah pemimpin di zamannya. Kalau Nabi Isa pemimpin di zaman waktu dia hidup pertama dulu, ketika dia menjadi Nabi dan Rasul di tengah-tengah Yahudi. Ciri-cirinya Islam yang aman damai dapat mencapai keagungannya kembali. Dunia seluruhnya akan kembali aman dan damai. Hati orang-orang miskin dan kaya dipenuhi dengan sifat redha dan qanaah. Harta-harta yang melimpah ruah akan dibagi-bagikan dengan adil dan merata. Umat hidup penuh kasih sayang, cinta mencintai Islam sekalipun berbeda agama. Seluruh aspek kehidupan berjalan sesuai cara hidup Nabi Muhammad. Segala fitnah dan maksiat berhasil dimusnahkan. Zaman kegemilangan yang disebutkan dalam hadis sangat luar biasa. Ketika Rasulullah menceritakan keadilan pemerintahan Imam Mahdi dengan para pengikutnya yang luar biasa, para sahabat yang mendengarkan hadis itu sampai meneteskan air liur. Kenapa? Rasulullah menceritakan mereka itu kelompok yang dirindui sekali oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa mukmin yang keimanannya sangat ajaib? Para sahabat mengatakan, para malaikat. Kata Rasulullah, para malaikat bagaimana tidak beriman? Dia bertemu dengan Allah. Kalau begitu engkau para nabi, kata Rasulullah, nabi itu bagaimana tidak beriman? Malaikat datang kepada mereka. Kalau begitu kami para sahabat, wahai Rasulullah, kalian bagaimana tidak beriman? Aku berada di tengah-tengah kalian. Kata Rasulullah, orang mukmin yang imannya paling ajaib adalah orang-orang yang jauh tidak sezaman dengan aku, akan datang pada masa itu. Mereka mencintai aku lebih dari cinta mereka kepada orang tua mereka. Para sahabat sangat cemburu dengan hadis itu, karena bukan mereka yang dimaksud mukmin yang imannya sangat ajaib. Kata Abu Bakar, wah indah bangetlah zaman itu. Sampai-sampai Abu Bakar pun seakan-akan ingin gitu sampai ke zaman itu. Kata Rasulullah, kalian sudah berpredikat sebagai sahabat-sahabat aku, sementara mereka yang akan datang dengan keimanan penuh keajaiban itu adalah ikhwanku, saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Mereka adalah saudara-saudara. Ada sebuah hadis yang terakhir saya sampaikan. Hadis itu mengatakan Rasulullah suatu saat menangis, sedih. Ditanya kepadanya, wahai Rasulullah, kenapa bersedih? Kata Rasulullah, aku diperlihatkan anak dan keturunanku akan dibantai, akan dibunuh, akan diusir dari tanah kelahiran. Ketika itulah terjadi zaman fitnah, zaman kerusakan. Rasulullah menggambarkan zaman pemerintahan fitnah itu, kalian jangan dekat-dekat dengan kekuasaan. Itu adalah zaman fitnah. Untuk menyelamatkan diri pun kalian sudah baguslah. Kurang lebih begitu pesannya. Kata Rasulullah, sampai kalian melihat dari arah timur ada pasukan yang membawa panji-panji hitam. Ketika kamu mendengar tentang kemunculan mereka, datanglah kamu untuk bergabung dengan pasukan itu, walaupun harus merangkak di atas salju, di atas es. Datanglah, temuilah mereka, karena di tengah-tengah mereka itu ada Al-Mahdi, dan berbaiatlah kepadanya. Merangkak di atas salju itu menggambarkan sebuah perjuangan yang sulit, sebuah perjuangan yang sangat sulit. Ikut Rasul itu tidak mudah.
Apakah ketika kita mengatakan kami cinta Rasul, kami rindu Rasul, ketika Rasul hidup di zaman kita misalnya, apakah setiap orang yang mengatakan itu akan ikut Rasul? Belum tentu, karena ikut Rasulullah itu berat dan sangat berat. Rasulullah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan, kesenangan duniawi kepada orang-orang yang mengikutinya. Pun sama, Imam Mahdi adalah gambaran keadilan pemerintahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak mudah untuk ikut dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mengundang teman-teman, rekan-rekan sekalian untuk melanjutkan kajian ini minggu depan dengan judul yang selanjutnya, agar kita terus paham apa sih maksudnya, apa yang mau saya sampaikan sebenarnya. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi, bulan depan kita akan masuk pada runutan yang ketiga, The Trigger for Struggle. Apa judulnya, apa maksud dari judul itu? Mudah-mudahan kita ketemu dalam edisi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iwan. Mungkin waktu udah ini, mungkin ada yang pertanyaan satu aja mungkin. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu dengan kajian Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.